Selamat pagi Pungkas dan Rahmat. Kalian tahu, kalian dipanggil ke ruangan ibu untuk apa? Gak tahu. Ini apa? Nah, kalian kemarin melakukannya di mana? Iya Bu, maaf. Kemarin saya melakukannya di lingkungan belakang jurusan Bu. Ya Bu, mohon maaf, kemarin saya melakukannya bareng Pungkas. Masa-masa usia kalian ini memang masa-masa untuk mencoba ya. Mencoba hal-hal baru yang belum pernah kalian coba. Tapi tidak semestinya kalian melakukan itu di sekolah. Menurut ibu sih wajar, karena Rahmat dan Pungkas pengen mencoba rasa rokok ini bagaimana. Betul nggak? Iya Bu, kemarin emang lagi jam kosong, terus kebetulan kita ke pantry ada rokok nganggur, jadi kita penasaran terus pengen coba Bu. Ya Bu, itu kemarin juga pertama kalinya saya coba rasa dari rokok itu. Manusia memang gak ada yang sempurna sih ya. Cuma ibu minta lain kali kalau kalian mau mencoba sesuatu jangan dilakukan di sekolah. Apalagi pakai pakaian seragam sekolah seperti ini dan di area lingkungan sekolah. Iya Bu, mohon maaf, kita salah Bu. Iya Bu, kami salah. Seharusnya kalau dari peraturan sekolah kalian itu bisa ditindak tegas untuk mengundurkan diri dari sekolah. Tapi ibu tidak akan membawa kasus ini ke kepala sekolah. Kita selesaikan di jurusan aja ya. Kita bisa kok memperbaiki masalah ini. Dan menurut kamu, apa yang kamu lakukan kemarin betul atau salah? Iya Bu, kita ngerasa salah karena kita berdua ngelakuinnya masih waktu pelajaran, terus juga masih di lingkungan sekolah Bu. Kami juga masih memakai seragam sekolah pada saat itu Bu. Ya, ibu sebenarnya yakin sih, kalian melakukan ini itu pasti ada alasan tertentu ya. Pasti ada rasa pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Dan ibu juga yakin kamu bisa kan lebih parah lagi melakukan dari rokok ini. Misalnya kamu menghisap ganja, atau kamu mabuk-mabukan, atau kamu menghisap ekstasi, atau kamu menghisap sabu. Bisa kan kamu lakukan ya sebenarnya ya. Tapi kamu tidak melakukan itu kan? Iya, kita emang penasaran Bu buat coba hal-hal lain kayak ganja dan sabu tadi Ibu bilang. Tapi kami nggak melakukan hal itu karena kami tahu akibatnya bagaimana Bu. Nah, bagusnya kamu itu tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi, hanya merokok. Dan ibu berharap kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi. Kira-kira menurut Pungkas dan Rahmat, hal apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki perilaku kamu, dan kamu bersedia nggak melakukan itu? Ya, kami bersedia Bu. Kami bakal mengalihkan rasa penasaran kami itu ke kegiatan yang lebih positif Bu, kayak ekskul atau ke olahraga. Atau juga ke hal-hal religius Bu, seperti kegiatan remaja masjid dan sebagainya. Sebagai keluarga besar SMK 26 Jakarta dan sebagai keluarga besar jurusan Sija, kamu pasti tahu kan peraturan apa yang sudah ada di sekolah kita. Peraturan apa yang tidak boleh dilanggar di sekolah kita. Iya Bu, kami tahu. Nah, kalau kalian sudah tahu, nilai-nilai apa saja sih yang harus kalian sepakati dan kalian yakini di sekolah ini? Iya Bu, yang saya tahu itu ada kemandirian sama bertanggung jawab. Dan kedisiplinan sama kejujuran juga sih. Nah, setelah kejadian yang sudah kamu alami dan kamu sudah melakukan pelanggaran di sekolah, menurut kamu gambaran ideal kelas itu yang kamu yakin itu seperti apa, dan gambaran sekolah yang ideal itu seperti apa? Pungkas dan Rofi. Iya, yang sesuai dengan visi dan misi sekolah sih. Dan juga harmonis, nyaman, dan tidak ada pelanggaran di dalam kelas tersebut sih. Nah, setelah pelanggaran yang kalian lakukan ini, menurut kamu kira-kira pembinaan atau punishment apa sih yang paling tepat buat kalian berdua ini? Sehingga menjadi efek jerah atau kalian juga tidak akan mengulanginya lagi dan itu bermanfaat buat jurusan kita. Kira-kira apa? Kalau dari saya mungkin kami akan melakukan piket kebersihan Bu dari lantai 1 sampai lantai 3 di jam pulang sekolah. Bisa dimulai dari besok sampai 2 bulan atau 3 bulan atau sampai kami mendapatkan tempat PKL. Iya, kalau saya setiap pagi akan sholat duha dan setoran hafalan Al-Quran. Terus juga saya bakal mulai merapiskan kabel-kabel jaringan yang ada di jurusan ini yang kurang rapi. Nah, setelah kejadian ini, mudah-mudahan kalian bisa belajar ya dari pengalaman yang sudah terjadi. Baik itu pengalaman buruk atau pengalaman baik. Nih,
Setelah ini kira-kira kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan saya ingin menjadi seorang programmer untuk membanggakan kedua orang tua saya. Saya pengen jadi orang yang lebih jujur dan bertanggung jawab, Bu, supaya mimpi saya sebagai engineer itu bisa terwujud. Baiklah, setelah ini mudah-mudahan kalian menyadari kesalahannya dan bisa menjalankan pembinaan yang kalian sebutkan tadi masing-masing dengan baik sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kalian juga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan mimpi kalian tercapai. Dan Ibu yakin kalian tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Oke? Setelah ini Ibu doakan kalian sukses. Amin, Bu. Dunia Terima kasih, akhirat. Bu. Sudah? Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Jangan diulang lagi ya. Siap, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Izin ganggu waktunya, saya curhat boleh nggak Bu? Oh boleh, silakan, nggak ganggu kok, silakan. Makasih Bu. Hai Wilda, apa kabar? Tumben kesini, mau curhat sama Ibu. Iya Bu, saya mau curhat. Curhat masalah apa? Kalau Ibu boleh tahu, masalah di rumah atau di sekolah? Masalah di rumah Ibu. Oh, masalah di rumah. Boleh, silakan. Jadi waktu itu saya lagi istirahat di rumah Bu hari Sabtu. Saya lagi pakai masker karena memang sehari-hari saya latihan basket itu panas-panasan di sekolah. Terus tiba-tiba ibu saya manggil. Karena saya takut masker saya retak, jadi saya nggak jawab panggilan ibu saya. Terus ibu saya kecaman lah, marah karena nggak dijawab panggilannya. Terus ibu saya nyuruh saya untuk matiin komputer karena ibu saya lagi cuci nyetrika dan listrik di rumah saya itu turun. Akhirnya karena saya pakai masker, terus juga saya kan tiduran. Nah, dan yang paling deket sama CPU itu kaki saya, jadi saya mencet tombol powernya itu pakai kaki, Bu. Terus? Mendengar itu ibu saya emosinya membludak, Bu, marah-marah, terus bentak-bentak saya. Dan bentakannya itu bikin saya sakit hati banget, Bu. Saya kayak udah nggak diharapkan lah di rumah itu. Iya, kalau menurut Ibu sih sebenarnya kesalahan yang kamu perbuat itu hal yang wajar ya, karena manusia memang nggak ada yang sempurna. Tapi memang kamu punya alasan tersendiri pastikan kenapa nggak jawab panggilan ibu kamu. Tadi mungkin takut masker kamu retak, ya kan? Terus kemudian ibu kamu ternyata lagi kerja, dia takut listriknya turun lagi. Akhirnya dia masuk ke kamar karena kamu tidak menjawab panggilan beliau ya. Akhirnya saya mutusin untuk kabur dari rumah aja, Bu, karena saya udah sakit hati banget, saya kesel, saya marah. Tuh ya akhirnya saya nginep di rumah teman saya. Saya kabur di rumah teman saya selama sekitar 3 hari, Bu. Karena waktu saya kabur itu malamnya saya boncengan sama teman saya nggak pakai helm. Nah, angin malam yang kena muka saya itu bikin saya kena penyakit Bell's palsy. Dan itu kayak penyakit stroke ringan yang bikin muka saya tuh kayak miring gini. Nah, untuk ngomong sama senyum tuh saya susah banget, Bu. Oh iya, sampai separah itu. Terus kamu gimana? Akhirnya saya pulang ke rumah, Bu. Karena saya sadar saya kena penyakit ini juga mungkin teguran dari Allah. Karena saya sudah bersikap kurang baik ke ibu saya. Jadi saya minta maaf ke ibu saya. Ibu paham sih sama perasaan kamu, pasti sakit hati banget ya. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk kabur dari rumah. Nah, saat kamu kabur dari rumah, orang tua kamu melakukan apa, Nak? Katanya sih orang tua saya udah nyari-nyari ke rumah tetangga, terus rumah temen, sampai ke rumah nenek saya. Nah, Wilda, begitu kamu tahu orang tua kamu mencari-cari kamu ke sana kemari, perasaan kamu saat itu gimana? Ya, saya ngerasa nggak enak sih sebenarnya, Bu. Kasihan juga orang tua saya nyari-nyari kemana-mana ya. Untungnya kamu masih hanya kabur dari rumah ya, belum melakukan hal-hal yang lebih dari itu, misalnya bunuh diri atau apa. Kamu masih bisa ngontrol diri kamu kan ya pada saat itu? Saya sempat kepikiran sih, Bu. Tapi saya sadar, jadi saya cuma kabur ke rumah teman aja.
manusia memang nggak ada yang sempurna sih ya. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan untuk orang tua kita dan itu akhirnya kalian jadi saling menyakiti kan. Terus menurut kamu apa yang kamu lakukan kemarin sudah baik atau belum? Belum sih, Bu, tapi saya berjanji berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, dari kejadian kemarin, Wilda bisa ngambil pelajaran kan dari itu semua? Dan kira-kira kamu bisa melakukan hal yang lebih bagus lagi kok daripada yang kemarin itu. Lebih efektif, sehingga bisa memperbaiki diri kamu. Kira-kira kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan? Kedepannya, saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Saya juga berusaha untuk memperbaiki diri, terutama etika saya kepada orang tua. Sebagai seorang siswa yang baik, sebagai seorang anak yang baik, pasti di rumah kamu juga punya kesepakatan kan di dalam keluarga. Kira-kira salah satu keyakinan di keluarga kamu atau kesepakatan yang ada di keluarga kamu tuh seperti apa sih? Kalau dipanggil itu harus nyamperin, Bu, dan juga harus dijawab panggilannya. Terus juga kalau habis tidur, tempat tidurnya diberesin. Terus juga kalau habis makan, piring atau mangkok yang habis dipakai itu harus dicuci sendiri. Terus juga sholat tepat waktu, nggak boleh ditunda-tunda. Dan menurut kamu, gambaran suasana di rumah atau suasana keluarga yang ideal itu seperti apa? Saya mau keluarga saya nantinya seperti yang tadi saya sebutkan, Bu, yang harmonis. Dan juga bisa mengandalkan satu sama lain. Kamu bilang kemarin, waktu mulut kamu kena Bell's palsy agak menyon itu, kamu bilang itu karena kena angin malam dan kamu tidak memakai helm pada saat naik motor sama teman kamu. Padahal sebenarnya itu adalah teguran dari Allah karena kamu sudah memperlakukan ibu kamu dengan kurang baik, gitu. Jadi itu adalah pelajaran terbesar buat kamu dan ibu yakin kamu nggak akan mengulanginya lagi di masa-masa mendatang, ya. Itu untuk pelajaran terbesar buat kamu bahwa sebagai anak apapun yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita tidak boleh melawan, tidak boleh berkata-kata kasar dan tidak boleh melakukan tindakan yang bikin mereka makin sakit hati. Paham ya Wilda? Mudah-mudahan kamu bisa mempelajari hal ini dan tidak akan mengulanginya lagi ya di masa depan. Terima kasih banyak, Ibu. Saya jadi dapat pencerahan. Saya juga jadi lega karena udah cerita sama Ibu. Oke, gak apa-apa. Yang penting intinya jangan diulangin lagi ya. Ibu yakin sih ke depannya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan gak akan terulang lagi ngelawan orang tua kamu. Sukses terus ya. Iya, makasih, Ibu. Saya izin pamit ya, Ibu. Oke. Sukses ya. Terima kasih, Ibu. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.